Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Reve, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan dalam podcast Sigap, edukasi pajak gawe warga Pasuruan. Podcast Sigap adalah sebuah kanal informasi yang disediakan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam menginformasikan seputar update terbaru tentang perpajakan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Nah, kawan pajak, pada episode podcast kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik sekali. Waduh, yang lain memang tidak kalah menarik, tapi yang ini sangat menarik kawan pajak ya. Karena apa? Kita akan membahas tentang aspek perpajakan atas PPN hasil tembakau, industri tembakau, seperti itu ya kawan pajak. Jadi di podcast ini kita sudah kedatangan narasumber kece. Wah, biasanya yang jadi MC-nya atau host-nya beliau, tapi sekarang beliau jadi gantian gitu ya. Oke, sudah hadir Kak Ira ya, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Apa kabar nih Mbak Ira? Alhamdulillah sehat, semangat. Wah, sehat semangat. Tadi pagi habis jaga helpdesk langsung gas ya, iya. Isi podcast gitu ya. Mau IG live, ayo lanjut. Hajar aja gitu ya. Nah Mbak Ira, hari ini kita akan membahas tentang salah satu aturan turunan dari Undang-Undang HPP nih Mbak Ira, bener. Yaitu tentang PMK 63 tahun 2022. Tentang apa itu? Tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau. Nah, itu ya keyword besarnya kita pada podcast kali ini. Bisa dijelaskan nggak Mbak Ira tentang PMK ini? Apa saja sih yang melatar belakangi PMK 63 tahun 2022? Nah, seperti yang udah disampaikan sama Mas Revi tadi, bahwa terbitnya PMK nomor 63 tahun 2022 ini tidak lepas dari Undang-Undang HPP yang kita udah sangat familiar sekali gitu ya, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 gitu. Nah, di mana salah satu perubahan yang diatur dalam Undang-Undang HPP ini adalah kenaikan tarif PPN yang tadinya 10% menjadi 11%. Nah, dengan adanya perubahan tersebut tentu diperlukan gitu ya penyesuaian terhadap peraturan turunannya yang ada hubungannya nih dengan Undang-Undang HPP. Salah satunya yaitu PMK nomor 63 ini tahun 2022. Oke, mungkin sudah saatnya move on gitu ya Mbak Ira ya. Dari tarif yang lama, dari tarif 10% menjadi 11%, tentunya aturan-aturan yang lama perlu diperbarui atau bahkan diupdate gitu ya Mbak Ira ya. Iya, dan disesuaikan juga dengan produk hasil tembakau ini kan nggak melulu yang kita kenal saat ini. Tapi biar bikin penasaran kita bahasnya nanti. Oke, siap. Jadi untuk informasi kawan pajak nih, sektor tembakau ini juga merupakan sektor prominent juga di KPP Pratama Pasuruan ya Mbak Ira ya. Di Pasuruan sebenarnya Mas Revi. Di mana Mbak Ira? Kalau kita sadar nih di Indonesia 10 istilahnya yang terbesar terkaya itu dari industri hasil tembakau. Jadi bisa ketahuan kan bahwa industri ini industri yang makmur. Dan mencakup hajat hidup orang banyak nggak sih? Benar banget. Di beberapa tempat ya, di beberapa kota kita tahu industri rokok ini cukup memberikan lapangan kerja yang banyak bagi warga masyarakatnya. Oke, berarti bisa kita bilang thanks to para perokok gitu ya Mbak Ira. Nah, pilihan yang udah dewasa ya. Iya, oke. Nah, itu sebuah pilihan benar kata Mbak Ira. Nah, kita akan membahas tentang latar belakangnya lagi nih Mbak Ira. Katanya ada tujuan di balik adanya PMK 63 tahun 2022 ini Mbak Ira. Iya, apa jadi saja selain sebagai turunan dari Undang-Undang HPP, latar belakang sebenarnya ini dari terbitnya PMK 63 ini adalah untuk memberikan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan hasil tembakau. Oke. Jadi keadilan gitu ya Mbak Ira ya. Tidak hanya untuk kaum ekonomi tinggi gitu ya,
Untuk kaum lemah pun juga berlaku gitu ya. Jadi karena PPN ini sifatnya lebih mengikat ke barang. Jadi di tingkat manapun gitu ya akan istilahnya masuk gitu ya Mbak Ira. Benar. Oke, berarti kita akan kupas dari dasar-dasarnya, kulit-kulitnya dulu ya Mbak Ira ya. Menurut Undang-Undang Pajak nih Mbak Ira ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hasil tembakau tersebut Mbak Ira? Nah, iya. Jadi memang benar kawan pajak perlu tahu nih apa saja sih yang dimaksud dengan hasil tembakau. Menurut PMK 63 ini, hasil tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Jadi apapun apapun ya, masuk. all about tembakau gitu ya. Seperti itu ya Mbak Ira. Itu bahasa Jawanya ya? Bahasa Jawa. Jadi gitu ya kawan pajak ya, semua yang berhubungan dengan tembakau maupun dari bahan produksinya dan kegiatan produksinya barangkali atau distribusinya barangkali juga ya Mbak Ira ya. Khusus distribusi enggak kayaknya. Kalau distribusi enggak. Bahasnya nanti. Oke, gitu ya. supaya penasaran nih kawan pajak ya. Nah, Mbak Ira, berarti kan terbit PMK 63 tahun 2022 ini juga sekaligus otomatis ada bedanya dengan PMK 174 tahun 2015 yang sebelumnya mengatur tentang PPN hasil tembakau tersebut ya Mbak Ira ya. Benar Mas Devi. Seperti tadi udah dikasih clue dikit ya di depan bahwa perbedaannya ini terutama pada terminologi hasil tembakau. Yang di PMK 174 itu tidak ada istilah rokok elektrik. Nah, di PMK 63 tahun 2022 ini muncullah istilah rokok elektrik. Pernah lihat nggak Mas Revi rokok elektrik itu yang pakai alat itu nggak sih Mbak Ira yang listrik? Vape-vape gitu ya istilahnya. Dan Iya, sekarang kita ketahui bersama banyak kafe yang khusus untuk vape-vape gitu. Jadi emang rokok elektrik ini mulai dapat pasarnya gitu ya di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, karena konon katanya itu lebih sehat katanya. Katanya, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin yang para penikmat yang bisa merasakannya seperti itu. Tapi dalam unsur PPN-nya tentunya ada perbedaan karena dulu di PMK 174 belum diatur tentang rokok elektrik karena memang belum ada mungkin ya tahun 2015 atau itu belum ya. sepopuler sekarang. Oke, Mbak Ira. Nah, terus kita akan bahas tentang DPP-nya berarti ya sekarang ya. Subjeknya dulu mungkin subjeknya dulu biar ya. nggak pada penasaran. Biar nggak loncat-loncat gitu ya Mbak Ira ya. Oke, monggo Mbak Ira bisa dijelaskan tentang subjeknya. Khusus nih yang untuk rokok ini atau hasil tembakau ini, subjeknya itu hanya produsen aja, Mas Revi. Penikmatnya enggak? Penikmatnya udah langsung dapat, udah di dalamnya udah terhitung, jadi nggak yang kayak udah PPN include. pada umumnya itu kan kayak berantai gitu ya, dari produsen ke penyalur, distributor sampai pengecer terkecil sampai konsumen akhir. Nah kalau untuk industri tembakau ini yang dikenakan PPN-nya hanya produsennya aja. Oke. Nah tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya definisi produsen menurut PMK 63. Produsen yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik hasil tembakau dan memenuhi syarat sebagai pengusaha pabrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Oke. Jadi lekat kaitannya sama cukai ya. Iya, kita memang satu tubuh sebenarnya ya. Cuma partnya aja yang kepisah-pisah tapi tetap satu visi dan satu tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Ya target penerimaan negara gitu ya Mbak Ira ya. Demi kemakmuran rakyat. Betul sekali kawan pajak. Nah, sekarang baru kita akan bahas DPP-nya ya Mbak Ira. Monggo dijelaskan tentang DPP-nya atas hasil dari tembakau ini Mbak Ira. Nah, yang istimewa dari tembakau ini adalah DPP-nya pakai istilah nilai lain, Mas Revi. Nilai lain. Kita jelaskan dulu ya, definisi nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak
Khusus untuk beberapa barang kena pajak, perhitungan PPN-nya menggunakan DPP nilai lain. Kita menghitung PPN dengan menghitung DPP terlebih dahulu. Dan caranya adalah mengalihkan nilai lain dengan harga jual eceran atau HJE istilahnya. Orang-orang yang berkecimpung di bidang hasil tembakau ini udah hafal banget lah dengan istilah HJE itu ya. Kemudian hasil perhitungan tersebut dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Oke, berarti kalau kawan pajak udah sempat lihat podcast yang sebelumnya Mbak Ira tentang pedagang emas ya, perhiasan emas itu sama perlakuannya akan nilai lain ya Mbak Ira ya. Itu yang spesial juga. Iya, juga merupakan sektor yang dominan juga di KPP Pratama Pasuruan. Nah, berarti muncul istilah tadi harga jual eceran gitu ya Mbak Ira ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan harga jual eceran atau HJE itu Mbak Ira menurut PMK ini? Nah, spesialnya PMK ini jelaskan dulu juga di pasalnya apa itu HJE. HJE harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai. Gitu ya. Harga ini dianggap sebagai harga rokok per batangnya. Oke, berarti super duper spesial gitu ya. Sampai ngitungnya per batang nih. Per batang ya, dari yang per batangnya itu nanti dihitung kembali. Nah, hitungnya seperti apa? Nah, kita akan bahas nanti Mbak Ira. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang spesialnya tadi tentang PPN-nya berarti ya Mbak Ira ya. Monggo, mungkin PPN-nya atas hasil tembakaunya ini seperti apa? Nah, yang spesial banget tentang industri hasil tembakau ini adalah PPN hanya dikenakan atas penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen pada saat pemesanan pita cukai kepada kantor bea cukai tentunya ya. Jadi pengenaannya hanya satu kali aja di tingkat produsen. Jadi seperti yang tadi sempat disebutkan, itu nggak berantai kayak PPN pada umumnya. Tapi cukup satu kali saat produsen udah selesai produksi rokok, kan mereka harus pasang tuh pita cukai cukainya. di situ. Nah, waktu melakukan pemesanan pita cukai, itu sekaligus langsung membayar PPN-nya atau menghitung PPN-nya kemudian dibayarkan. Oke. Berarti itu untuk yang penyerahan dalam negeri ya, berarti ya Mbak Ira ya. Nah, dibuatnya juga di dalam negeri berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya dibuat di luar negeri, apakah istilahnya itu menjadi hasil tembakau impor seperti itu Mbak Ira? Iya, jadi kalau hasil tembakau itu dibuat di luar negeri tapi dinikmati di dalam negeri, maka kita pakai istilah impor gitu ya. Nah, hasil tembakau yang diimpor ini oleh importir juga terutang PPN pada saat pemesanan pita cukai. Tapi ada catatannya. Dalam hal PPN-nya telah dilunasi, maka atas impor hasil tembakau tersebut tidak dikenakan PPN lagi. Misalnya pas dia diimpor kan kena tuh PPN impor. Nah, kalau udah bayar maka tidak dikenakan lagi pada saat pemesanan pita cukai. Nah, dalam hal impor hasil tembakau memperoleh fasilitas nih, fasilitasnya adalah cukai tidak dipungut atau mendapatkan pembebasan cukai, maka akan tetap dikenai PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi cuma cukainya aja yang dapat fasilitas gitu. Berarti nggak dua-duanya gitu ya. Tetap dikenakan harus, PPN. Dikenakan PPN. Nah, tadi berarti kan untuk yang impor apa boleh disebut kayak pokoknya jangan sampai ini kena kayak double taxation gitu ya Mbak Ira ya? Iya, memang ada beberapa hasil tembakau yang diberikan fasilitas cukai, tapi nggak semua ya. Siap. Mungkin ada rokok-rokok mahal yang nggak dapat fasilitas. Ya, keadilan lah ya Mbak Ira ya. Benar, yang mahal, juga, yang menikmati juga orang yang beda gitu. Orang yang mampu gitu ya. Oke, wah seru sekali nih kawan pajak. Tadi Mbak Ira juga sudah bahas mulai dari kulitnya ini ya, masuk ke dalam gitu ya. Iya, kayak bawang dikupas dikit-dikit gitu ya, biar makin putih, makin jelas. Semakin berkhasiat di dalamnya kan. Oke, kawan pajak, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini mungkin dari tarif sama penghitungannya sama pengenaannya juga Mbak Ira. Nanti kita akan kembali lagi di podcast Sigap episode PPN atas hasil tembakau, tentunya dengan narasumber yang kedua. Untuk yang saat ini kita ucapkan terima kasih kembali kepada Mbak Ira ya yang telah memberikan informasi di sesi yang pertama ini. So, kawan pajak, stay tune ya. Oke, kawan pajak.
kita akan lanjutkan pembahasan menarik pada episode podcast Sigap kali ini, yaitu tentang PPN atas hasil tembakau. Nah, di sebelah saya sudah hadir nih narasumber kedua ya, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan, yang kebetulan beliau juga sebagai koordinator kita gitu ya di KPP Pratama Pasuruan, ada Pak Didit Teguh Nugroho. Nah, monggo Pak Didit disapa dulu kawan pajak yang ada di ujung sana, Pak Didit. Ya. Hai kawan pajak di KPP Pratama Pasuruan, perkenalkan nama saya Didit Teguh Nugroho sebagai penyuluh pajak di KPP Pratama Pasuruan. Sehat Pak Didit hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih kuat Pak Didit untuk podcast kali ini? Selalu kuat. Oke, mantap ya. Nah Mas Didit, tadi ya Mbak Ira, narsum yang pertama, sudah memberitahukan tentang kulit-kulitnya PMK 63 tahun 2022, Mas Didit. Nah, tadi itu berbicara tentang artinya apa tentang hasil tembakau itu, terus tentang apa pengenaannya tadi juga seperti apa. Nah, kita akan lanjutkan bagiannya Mas Didit nih sekarang. Boleh dong di-share ke kawan pajak semuanya tentang tarifnya untuk PPN atas hasil tembakau ini, Mas Didit. Ya, terima kasih Mas Reve. Jadi kawan pajak, kita ketahui ya bahwasanya bulan April kemarin tarif pajak naik, tarif PPN maksud saya naik 11% yang berlaku mulai 1 April tahun 2022. Oke. Kemudian Mas Reve, tarif PPN naik kembali menjadi 12%. Berlaku saat 1 Januari tahun 2025 seperti itu. Nah, tadi kan kalau industri hasil tembakau kan mempunyai dasar pengenaan pajak tersendiri atau menggunakan nilai lain ya. Jadi perhitungannya dasar pengenaan pajak adalah menggunakan nilai lain dengan rumus seperti ini Mas Reve. Agak rumit sedikit ya. 100 terus per 100 per ditambah tarif PPN-nya terus dikalikan harga jual eceran atau HJE. Nah, secara singkat perhitungannya ini disederhanakan Mas Reve. Jadi kalau yang tarifnya 11% tadi menjadi 9,9% kali HJE mulai berlaku 1 April 2022 dan 10,7% kali HJE mulai berlaku saat berlakunya penerapan tarif pajak pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPN. Yang 12% tadi ya. Betul. Oke, jadi kawan pajak yang perlu perlu ditanamkan gampangnya gitu. Untuk tarifnya yang pakai tarif 11% itu 9,9% dikalikan HJE, sedangkan untuk yang nanti tahun 2025 tarif 12% itu penghitungannya berarti ya 10,7% kali HJE. Seperti itu ya Mas Didit ya. Nah, tadi Mbak Ira sempat bilang kalau subjek pajaknya itu yang yang berlaku di PPN atas hasil tembakau ini hanya produsennya saja begitu. Betul. Ya Mas Didit ya. Nah, bagaimana kalau misalnya penyalur hasil tembakaunya itu perlakuannya itu seperti apa? Jadi penyalur. Ya, kawan pajak. Untuk pengusaha penyalur selain produser rokok ya atau industri hasil tembakau tidak memungut dan menyetor PPN atas penyerahan hasil tembakau yang telah dipungut oleh produsen dan atau importir. Oke. Nah, sehingga ketika misalnya penyalur tembakau itu misalnya digunakan PKP jika ya selain menyerahkan hasil tembakau juga menyerahkan ini barang kena pajak dan atau jasa kena pajak lainnya, seperti itu Mas Reve. Oke, berarti bisa disebutkan tidak kena gitu ya? Iya, jadi mereka untuk transaksi tersebut penyerahan hasil tembakau dilaporkan dalam SPT masa PPN, misalnya kalau dia sebagai PKP ya pengusaha kena pajak, sebagai penyerahan tidak terutang PPN seperti itu.
Jadi di kolom penyerahan SPT itu ada penyerahan tidak terutang PPN di situ. Dimasukkan di situ Iya, kolomnya. betul. Oke, jadi makin paham deh sekarang untuk perlakuannya seperti apa ya. Nah, kalau misalnya importir yang tadi Mbak Ira juga sudah menyebutkan yang buatan dari luar negeri itu gimana, Mas Didit? Jadi kalau produsen atau importer tadi ya yang mengimpor barang kena pajak dari luar negeri, jika dalam usahanya atau omsetnya memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kecil, artinya omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, dapat memilih dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih dari 4,8 ya memang harus wajib ya jadi pengusaha kena pajak seperti itu. Wah, menarik ini. Kalau di episode berikut sebelumnya itu kalau pedagang emas itu wajib itu, nggak harus nunggu omset 4,8 miliar baru jadi PKP. Tapi kalau yang hasil tembakau ini ada opsi istilahnya, baru kalau misalnya misalnya sudah sampai 4,8 itu yang wajibnya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau yang belum nyampe 4,8 tapi memilih untuk PKP juga monggo, seperti itu ya Pak Didit ya. Nah, baik. Berarti itu tadi penjelasannya untuk yang dua jenis pelakunya atau subjeknya seperti itu ya. Bisa dijelaskan kewajiban secara detailnya dalam hal perpajakannya mungkin Mas Didit? Jadi untuk tingkat produsen ya, kan karena industri hasil tembakau ini dipungut PPN-nya di tingkat produsen saja, maka produsen atau importer barang atau hasil tembakau wajib membuat faktur pajak sedangkan saat pembuatan faktur pajaknya pada saat produsen dan atau importer tersebut pemesan pita cukai hasil tembakau. Jadi seperti itu Mas Revi. Oke, berarti kan layaknya sebagai seorang PKP, pengusaha kena pajak, memang kewajibannya adalah bisa membuat faktur pajak gitu ya Mas Didit ya. Nah, itu kan kalau dari sisi penjual berarti yang dikeluarkan adalah faktur pajak keluaran. Nah, bagaimana perlakuannya dengan pajak masukannya Mas Didit? Mekanismenya seperti apa nantinya? Jadi karena industri hasil tembakau menggunakan nilai lainnya, Mas Revi. Maka untuk pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau memanfaatkan jasa kena pajak di luar daerah pabean ke dalam daerah pabean sehubungan ya dengan penyerahan hasil tembakau oleh produsen dan atau importer dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan pajak masukan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehubungan dengan penyerahan hasil tembakau. Catatan ini Mas Revi, oleh pengusaha penyalur tidak dapat dikreditkan. Wah, ini tricky sekali ya, maksudnya perlu dipahami secara detailnya ya, mana yang bisa dikreditkan dan mana yang tidak bisa dikreditkan, seperti itu ya Mas Didit ya. Nah, untuk lebih jelasnya nih kawan pajak, kembali lagi kita akan tes nih Mas Didit ini. Wah, dengan contoh soal. Waduh, kira-kira siap gak ini untuk memberikan solusi atas soal ini? Siap ya? Siap gak siap baru siap. Baik, nah saya sebutkan dulu ya soalnya ya. Nah, ini ada produsen hasil tembakau namanya PT Edupa. Nah, pada tanggal 11 Mei tahun 2022 pemesanan pita cukai atas produksi 1 juta bungkus rokok sigaret kretek mesin golongan 2 merek PQR gitu ya. Satu bungkus berisi 16 batang. Catat. Terus harga jual ecerannya atau HJE-nya adalah Rp1.140 per batang. Nah, sekarang kita tes nih perhitungan PPN-nya
seperti apa dalam waktu 1, 2, 3? Monggo dijawab. Jadi untuk menghitung PPN terhutangnya, Mas Rive, dihitung pertama kali kita harus mencari total harga jual ecerannya. HJE-nya. Ya, Oke. caranya yaitu tadi 1 juta bungkus Oke. dikalikan 16 batang, Ha-ha. terus dikalikan harga Per satu batangnya. batangnya, Oke, yaitu siap. 1.140. Oke. Hasilnya kurang Ha-ha. lebih 18 miliar 240 juta rupiah. Oke. Setelah itu kita mengetahui total HJE-nya. harga jual setelah ecerannya, HJE-nya, maka PPN terhutangnya bisa kita hitung. Tadi kan caranya yaitu dengan tarif yang 9,9% itu, Mas Rive, dikalikan total harga jual eceran, yaitu 9,9% kali 18 miliar 240 juta. Hasilnya kurang lebih yaitu 1 miliar 805 juta 760 ribu rupiah. Nah itu PPN terhutangnya seperti itu Mas Rivi. Berarti sebenarnya sangat sederhana sekali cara penghitungannya ya Mas Didit ya. Kalau kita lihat memang yang selain ini biasanya kan itu kan kayak sangat panjang rantainya. Jadi para penyalur itu tuh nggak perlu pusing lagi cara ngitungnya, simple kok seperti itu ya, sederhana sekali gitu ya. Nah itu PMK 63 tahun 2022 ini berlakunya mulai kapan? Jadi peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 63 garis miring PMK 03 garis miring tahun 2022 berlaku mulai 1 April tahun 2022 ini Mas Rivi. Oke, berarti barengan sama kayak naikkan tarif kemarin. Betul, ya. Oke, kawan pajak, itu tadi sudah dibahas semuanya secara lengkap nih ya tentang PMK 62 tahun 2022 tentang PPN atas hasil tembakau yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang HPP Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, jika kawan pajak masih ada pertanyaan atau yang belum jelas tentang PPN atas hasil tembakau ini, boleh dong tulis di komen di bawah ya Mas Didit ya. Atau kalau misalnya pengen langsung cepet dapat responnya, monggo bisa langsung hubungin kita di kanal live chat WA konsultasi perpajakan KPP Pratama Pasuruan di nomor 0819 624 624 atau bisa menghubungi kita di media sosial resmi kita ya di KPP Pratama Pasuruan. Bisa saja menghubungi di Instagram dan Twitter @pajakpasuruan, Facebook dan YouTube di KPP Pratama Pasuruan. Wah, lengkap sekali berarti ya Mas Didit ya. Monggo kawan pajak gak usah sungkan, gak usah ragu, gak usah bimbang. Semua pelayanan tidak dipungut biaya alias gratis gitu ya. Tis gitu ya. Nah, jadi kawan pajak bisa langsung mendapatkan respon tercepat dari kami. Tentunya jam kerja. Betul, Mas. Dan hari kerja juga. Betul. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore. Terus hari kerjanya hari Senin sampai hari Jumat. Wah, senang sekali nih kita membicarakan topik PPN atas hasil tembakau ini. Kita akan kupas topik-topik menarik berikutnya di episode selanjutnya. Seperti itu ya. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Terima kasih kawan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah kawan pajak.